get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika sebelumnya. Tapi untuk materinya masih tetap bilangan bulat. Untuk video kali ini akan lebih kita spesifikkan lagi, yaitu ke garis bilangan. Dan kita akan ulas beberapa penjelasan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selamat menyaksikan video ini. Jangan lupa mencatat materi-materi penting. Saya harap kalian bisa mengikuti pelajaran matematika ini dengan baik dan dengan senang hati. Terima kasih. Mari kita mulai videonya. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Silahkan kalian buka buku paket matematika kalian halaman 12. Sebelum kita mempelajari operasi hitung bilangan bulat, Bukti perlu menjelaskan beberapa hal terkait dengan cara ataupun rule yang ada dalam operasi hitung bilangan bulat. Ada apa saja itu? Mari kita ikuti penjelasannya. Nah, ini dia penjelasannya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bilangan, tentu kalian masih ingat ya, bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, hari ini kaitannya dengan operasi hitung ada beberapa hal yang perlu menjadi pembahasan kita, perlu kita garis bawahi, perlu kita pahami bersama bahwa yang pertama, dalam operasi hitung ada beberapa hal ya nak ya. Yang pertama, dikerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Ketika kalian menemukan soal dan soal itu ada yang dalam kurung, berarti kita mengerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika ada operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Lalu, operasi yang sama kedudukannya dikerjakan urut dari depan. Nah, atau bisa seperti ini. Kali dan bagi itu sederajat atau sama, kedudukannya sama. Yang depan dihitung dahulu. Jadi jika dalam satu soal ada perkalian dan ada pembagian, kedudukan mereka itu sama, sehingga yang mengerjakannya adalah yang dihitungnya dari yang paling depan atau yang paling kiri, yang di sebelah sini. Kemudian yang selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan kedudukannya juga sama atau sederajat. Kedudukannya sama sehingga yang dihitung itu yang paling depan terlebih dahulu atau yang dari sebelah kiri. Oke, yang selanjutnya pembagian dan kali itu lebih tinggi dari kurang dan tambah. Maka bagi dan kali dihitung dahulu walaupun ada di belakang. Gitu ya. Nah, meskipun demikian, yang poin 4 ini yang penting. Operasi hitung yang terdapat tanda kurung dihitung terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nomor 1, 10 ditambah negatif 5 dikali 5. Ini dinamakan operasi hitung campuran. Kalian perhatikan dengan yang nomor 2. Di sini tidak ada kali dan tidak ada bagi. Itu berarti kedudukannya masih sama. Berarti nomor 2 ini belum dikategorikan sebagai operasi hitung campuran. Akan tetapi untuk yang nomor 1, ini sudah dikategorikan sebagai operasi hitung campuran karena terdapat penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Jadi ada unsur dua kedudukan tadi ya. Jika masih sama-sama misalkan penjumlahan dan pengurangan, berarti itu masih hitungan biasa, belum hitung campuran. Ataupun juga perkalian dan pembagian, itu juga masih hitungan campuran. Tapi jika dalam satu soal ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian, barulah disebut hitung campuran. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 1. Kita perhatikan rule yang tadi. Di sini yang paling kiri itu adalah penjumlahan, kemudian ada negatif, kemudian di sini adalah kali. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita tulis dulu apa adanya yang ada di sini, yaitu 10. Sekarang ini, plus dikali min, itu hasilnya adalah min. Nanti kita akan belajar tentang ini hanya sebagai contoh untuk pengantar saja. Kemudian, ini tulis seperti ini dulu,
dikali 5. Ingat, kedudukan antara pengurangan dan perkalian itu lebih tinggi yang perkalian, sehingga seperti ini. 10, kita tulis 10, kemudian min dikali plus, di sini tuh ada sebenarnya dia positif ya, tapi tidak perlu ditulis plus di sini, berarti kalau tidak ada min berarti dia itu adalah positif 5. Sehingga min 5 dikali 5 hasilnya adalah min 25, sama dengan kita ada 10. Nah, dipinjam 25. Ingat, nanti Bu Iti akan jelaskan di sini kaitannya dengan positif dan negatif yang lebih banyak. Ini kan lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kalau lebih banyak negatifnya, berarti hasilnya otomatis negatif. Negatif berapa? Berarti 25 dikurangi 10, yaitu negatif 15. Gitu ya, Nak ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini masih sangat mudah ya. Ini masih kedudukannya masih sama. 15 ditambah 2 dikurangi 8. Kita tinggal menjumlahkannya saja karena kedudukan antara penjumlahan dan penjumlahan dan pengurangan ini kedudukannya sama. Kita kerjakan dari yang sebelah kiri atau yang paling depan. 15 tambah 2 itu adalah 17 dikurangi 8 sama dengan berapa? 17 kurangi 8? Berapa? Iya, 9. Oke, kita lanjut. Ini perlu kalian catat ya, Nak ya, di buku tulis matematika kalian tentang rule atau bagaimana cara kita dalam mengoperasikan operasi hitung bilangan bulat atau mengerjakannya. Rule yang pertama. Di sini ada tanda plus, di sini ada negatif. Artinya gini. Plus dikali min hasilnya min, sama dengan min. Min dikali plus sama dengan min. Plus dikali plus sama dengan plus. Min dikali min sama dengan plus, atau positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Positif dikali positif hasilnya positif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Ini berlaku juga dalam pembagian. Kalau kalian perhatikan sama ya, ini hasilnya tetap di akhir itu adalah positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi positif adalah hasilnya apa? Negatif. Positif dibagi positif tentu positif hasilnya, tapi negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Ini poin penting ketika kita mau mengerjakan operasi hitungan bulat. Oke, mudah kan? Yuk kita lanjut untuk selanjutnya ke materi yang berikutnya. Oke, jadi di sini Bu Ikti membuat beberapa ringkasan penjumlahan bilangan bulat. Kalau kalian perhatikan, coba ini kita coba untuk kerjakan. Negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 2 sama dengan negatif 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 5. Gini ya, negatif 3 tetap kita tulis di sini. Kemudian plus, kita tadi ya, plus dikali min apa hasilnya? Min kan? Plus dikali min hasilnya min. Min berapa? Min 2. Sama dengan min 5. Bu lah, kenapa min 5? Kenapa tidak 1? Ini kan 3 dikurangi 2. Oke, kita perhatikan dulu ya. Kalau dalam operasi hitungan bulat, terutama negatif, ketika negatif itu bertemu dengan negatif, tidak perkalian dan tidak pembagian, itu sama saja negatif ini tadi sebagai penambah. Jadi kalau contohnya gini, kalau kita bentuk ke dalam soal cerita ya, kita tuh punya pinjaman kelereng 3. Ya kan, kita punya pinjaman kelereng. Jadi pinjaman itu diumpamakan adalah negatif. Kita pinjam kelereng teman 3 ini, ya kan. Terus ada pinjaman lagi 2. Berarti kan pinjaman itu semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak kan. Kalau semakin banyak berarti hasilnya malah justru semakin banyak untuk hasil negatifnya, yaitu negatif 5. Punya pinjaman kelereng 3, ada lagi pinjaman 2. Ya berarti jadi pinjamannya menjadi berapa? Menjadi negatif 5. Oke, sekarang coba kita ke yang contoh bawahnya. 3 ditambah negatif 5. 3 di sana tidak ada negatifnya, artinya masih sama kan? Nah, ini kan 3. Plus dikali min tadi apa hasilnya? Hasilnya negatif. Negatif berarti negatif 5. 3 dikurangi 5 sama dengan berapa? Negatif 2. Kok bisa gitu, Bu?
3 dikurangi 5 kan nggak bisa. Justru karena nggak bisa itu, ini mengerjakannya kalau kalian masih bingung bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Tapi karena kalian sudah kelas 6, seharusnya kita sudah bisa ya untuk mengerjakan ini. Jadi gini, kita tuh hanya tersedia 3. Misalkan kita tuh hanya memiliki 3 kelereng. Akan tetapi teman kita itu meminjam kelereng itu 5. Ya otomatis kan tidak mencukupi ya kan nak ya. Kita kan cuma punya 3 nih. Ya kan? Tapi mau pinjam 5. Kurang berapa toh? Oh, ternyata kurang 2. Kalau kalian masih bingung dengan soal seperti ini, coba kalian buat garis bilangan. Oke, kita lanjutkan tentang penjumlahan bilangan bulat. Karena tadi kita sudah mencoba 2 soal. Nah, di sini ada rule-nya, ada kata kuncinya yang bisa kita pelajari. Semakin kecil nilai bilangan yang menambah hasilnya juga semakin kecil. Oke, maksudnya gimana toh Bu ini? Oke, kita jelaskan. P di sini mewakili positif, N di sini mewakili negatif. Jadi, kalau ini penjumlahan nah ya. Kalau yang tadi yang kita catat di awal tadi itu adalah yang seperti ini. Itu yang apa? Perkalian dan pembagian. Nah, sementara untuk penjumlahan dan pengurangan itu tekniknya seperti ini, Nak. Plus ditambah plus atau positif ditambah positif, hasilnya pasti positif. Jadi, misal kita punya kelereng 4, mau ditambah kelereng 4, ya berarti kelereng di sini tetap tambah banyak, tapi tetap tambah banyaknya itu bukan negatif, tapi positif, karena positif dan positif. Selanjutnya, yang kedua, positif ditambah negatif. Positif ditambah negatif. Hasilnya berapa? Jika di sini ada pengecualian ya. Jika besar P, maka hasilnya P. Gimana maksudnya? Jika contohnya seperti ini, positif tambah negatif, ya kan? Kemudian kalau besar positifnya, maka hasilnya positif. Ya. Contohnya yang tadi loh. Positif ditambah negatif, ya kan? Kalau besar positifnya, kalau misalkan tadi itu besar yang ini di sini misalkan 8 ditambah negatif 5, berarti otomatis hasilnya di sini itu adalah positif. Sekarang coba kita bandingkan dengan yang bawahnya. Positif ditambah negatif sama dengan besar N, jika besar N maka hasil N. Ini kebalikannya ya. Sama-sama positif ditambah negatif maupun negatif ditambah positif. Jika besar P maka hasil P. Kalau besar negatifnya berarti hasilnya juga negatif. Oke, kita ke contoh soal ya biar tidak bingung. Contoh di sini. 23 ditambah negatif 3. Kalau kita tulis di sini, ini menjadi seperti ini, 23 min dikali plus dikali min, karena kan kalau dalam kurung ini tuh artinya di sini tuh sebenarnya ada tanda kali. Nah, plus dikali min itu hasilnya adalah min 3. Nah, perlu kita ketahui kalau pakai cara yang tadi supaya memudahkan kita, positifnya kan 23, negatifnya tuh 3. Berarti positif dan negatifnya lebih banyak yang mana? Lebih banyak 23 atau 3? Iya, lebih banyak 23 kan? Ingat catatan yang tadi, kalau lebih banyak atau lebih besar positifnya maka hasilnya positif, ya kan? Tapi kalau lebih besar negatifnya maka hasilnya negatif. Kita lihat apakah ini sama. Hasilnya berapa? 23 kurangi 3, 20 kan? Berarti kan ini hasilnya positif, ya kan? Terbukti ya dengan cara yang tadi, jika besar positif daripada negatifnya maka hasilnya positif. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Nah, di sini positif ditambah negatif. Positif ditambah negatif. Tapi kita lihat dulu, negatifnya lebih besar atau lebih banyak? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar kan? 3 dengan negatif 13 kan lebih banyak ini angkanya. Lebih besar ini. Sehingga yang tadi juga berlaku untuk aturan yang ini. Jika lebih besar negatifnya, maka hasilnya otomatis negatif. Jika lebih besar negatif, maka hasilnya negatif. Kita tulis apa adanya, 3 plus dikali min, hasilnya min 13. Otomatis di sini negatif. Kita aja baru punya 3. Kita punya 3, tapi ada orang yang mau meminjam 13. Kita kurang berapa? Jadi contoh gini. Kalau dalam soal seperti ini itu dikurangi sini untuk menghasilkan sini.
Tapi di sini hasilnya negatif. 13 kurangi 3 berapa? 10, ya kan? Nah, seperti itu anak-anak. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Terima kasih. Kita lanjut untuk ke soal selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kali ini terkait dengan bilangan bulat, masih sama bilangan bulat, tapi kita mencoba pakai garis bilangan. Nah, garis bilangan itu untuk skalanya yang masih kecil itu masih bisa ya nak ya, tapi kalau sudah yang angkanya sudah besar seperti tadi, kita harus mengetahui teknisnya seperti tadi, plus dikali min dan seterusnya. Oke, caranya seperti apa kalau pakai garis bilangan? Mari kita ikuti video ini selanjutnya ya. Berikut contohnya. 2 ditambah 5. Coba kita perhatikan di sini tidak ada negatifnya ya nak ya, berarti 2 itu ada di mana? 2 itu kan positif, ada di sini. Nah, ditambah 5. Kalau ditambah 5 berarti kita lompat 5 ke sana. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini lompatan 5, berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7. Udah kan? Oke, terus kita lanjut ke yang nomor 2. 3 ditambah negatif 5. Oke, kita perhatikan angka 3 di mana? Ada di sini kan, 3. Kemudian ditambah negatif 5. Kalau negatif, kalau ditambah tuh arahnya ke kanan ya. Tambah itu arahnya ke kanan. Tapi karena ditambah negatif 5, berarti negatif 5 kan di sana. Negatif, berarti ke belakang. Negatif 5 berarti ini ke 5 ke sana ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa hasilnya? 3 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 2. Ada yang masih bingung? Udah ya? Oke, lanjut ke contoh soal yang terakhir. Negatif 4 ditambah 6. Negatif 4 ada di mana? Ada di sini ya kan? Ini negatif 4. Ditambah 6. Ingat, kalau tambah itu artinya ke kanan kan? Apalagi ini yang ditambahkan adalah positif, berarti semakin ke arah kanan. Kita coba hitung 6 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa hasilnya? Negatif 4 ditambah 6 hasilnya positif 2 atau 2. Gitu ya. Selamat mencoba. Dan perhatikan untuk soal yang akan diberikan. Oke, anak-anak, coba kalian buka halaman 13. Kalian perhatikan contoh A dan B, termasuk penyelesaiannya juga. Nah, ada di sini seperti ini. Kemudian kalian coba untuk mengerjakan aktivitas mandiri yang ringan ini, halaman 14. Dan coba kalian baca materi ini, halaman 15. Jangan lupa untuk mencatat bagian yang sudah Bu dijelaskan tadi ya nak ya. Pelajaran matematika hari ini kita akan belajar mengenai pengurangan bilangan bulat. Kalau kemarin kita belajar tentang apa sebenarnya bilangan bulat itu, kemudian bagaimana cara menjumlahkannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengurangan bilangan bulat. Kemarin sudah Bu diberi pengantar terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika kalian masih kesulitan, boleh dibuka video sebelumnya. Jika sudah, kita lanjut untuk pengurangan bilangan bulat. Jadi video ini baik dibuat per subtema, kemudian juga per lembar, supaya kalian lebih mudah memahami, karena matematika kita butuh pemahaman yang lebih detail daripada pelajaran yang lain. Bukan berarti pelajaran yang lainnya tidak memerlukan pemahaman ya nak ya. Tapi khusus matematika, jika tidak memahami penjelasan akan kesulitan. Oke, langsung saja untuk pengurangan bilangan bulat. Kalau di buku paket kalian, itu pada halaman 17, itu ada pengurangan bilangan bulat, ada contohnya seperti ini. Negatif 2 dikurangi negatif 7. Negatif 2 ini disebut sebagai bilangan yang dikurangi, kemudian negatif 7 ini adalah bilangan pengurang. Jadi, kalau kalian masih ingat pelajaran yang minggu lalu, kalau kalian masih memiliki catatannya dan kalian membuka materinya, kalian pasti akan ingat jika negatif
dan bertemu dengan negatif, tidak ada kali, tidak ada bagi, itu sama saja negatifnya semakin banyak. Ini bisa dibuktikan dengan garis bilangan, ya. Contohnya nanti kalian bisa lihat di halaman 18. Di halaman 11 ini nanti kalian bisa melihat contoh yang poin C itu. Coba kalian lihat di sini. Nah, kalian perhatikan di sini, negatif 2 itu ada di sini, ya kan? Kemudian ada negatif 7, lompatlah ke sini. Nah, ini menjadi negatif 9. Jadi negatif 2 dikurangi 7 itu negatif 2 dan negatif 7 itu adalah hasilnya negatif 9. Lalu bagaimana jika kita menggunakan garis bilangan untuk angka yang lainnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Begitu contohkan di sini adalah 3 dikurangi 5. Jelas ya, 3 dikurangi 5 kan tidak bisa. Kita hanya memiliki 3 tapi harus dipinjam 5. Otomatis kan hasilnya negatif. Ingat, kalian silakan buka materi matematika yang minggu lalu. Jika positif bertemu dengan negatif dan lebih banyak negatifnya, maka hasilnya pasti negatif, ya kan? Oke, sekarang kita lihat dulu. Otomatis di sini ini gini. Ini kan positif, ya kan? Positif 3 min 5. Lebih banyak yang mana antara positif dan negatifnya? Lebih banyak yang negatif. Ingat, kalau lebih banyak negatifnya berarti hasilnya negatif. Negatif berapa? Sama saja 5 dikurangi 3, yaitu negatif 2. Kalau kita perumpamakan menggunakan garis bilangan bagaimana? Oke, kita coba lihat. Di sini kita punya angka 3. Ya. Di sini kita punya angka 3. Kemudian dikurangi 5. Ingat, kalau dikurangi itu kita larinya atau kita lompatnya ke arah kiri. 5 ke sini ya. 1 2 3 4 5. Negatif 2. Nah, sama kan? Kemudian yang selanjutnya, negatif 2 ditambah 4. Sekarang kita ingat lagi, negatif ini dan bertemu dengan positif, bukan kali dan bukan bagi. Coba kalian ingat dan kalian pelajari di buku yang catatan kemarin. Negatif dengan positif, lebih banyak positif atau negatifnya? Negatif 2 dan 4 itu lebih banyak yang mana? Lebih besar yang 4 kan? Berarti kan hasilnya nanti pasti positif. Tidak mungkin negatif. Kita tuh punya 4 tapi baru dipinjam 2. Otomatis kan kita masih punya sisa berapa? Kita hitung pakai garis bilangan, Bu. Oke, boleh, silahkan. Kita di sini punya berapa? Negatif 2 ya. Ini negatif 2 di sini. Kemudian 4. Ingat, kalau 4 kalau positif kita loncatnya ke arah kanan. Kita coba lihat. 1 2 3 4. Disinilah hasilnya. Berarti di sini hasilnya adalah 2. Nah, mudah kan? Jika masih ada kesulitan silahkan bertanya ya untuk pengurangan bilangan bulat. Oke, Bu Iki umpamakan lagi di sini. Bu Iki kasih contoh lagi. Di sini ada 20, positif 20, min 29. Ingat, sekarang kita lihat positif dan negatifnya lebih besar yang mana? Lebih besar negatifnya kan? Kalau lebih besar negatifnya, maka hasilnya nanti di sini pasti negatif. Negatif berapa? 29 dikurangi 20, hasilnya berapa? 9. Lagi Bu, oke, saya kasih contoh lagi. Semisal di sini adalah 18 min 22 semisal. Positif dan negatifnya lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang lebih banyak yang negatif kan? Lebih banyak yang negatif, maka hasilnya nanti pasti negatif. Negatif berapa? 22 dikurangi 18, hasilnya berapa? Negatif 4. Lagi semisal diubah angkanya. Semisal di sini negatif 8 ditambah 16 misal, ya kan? Negatif dengan positif lebih banyak mana? Lebih banyak positifnya kan? Kalau lebih banyak positifnya, maka hasilnya di sini pasti nanti positif. Positif berapa? Berarti 16 dikurangi 8. Hasilnya positif 8. Gitu ya. Jika kalian masih kesulitan, coba kalian untuk mempelajari dan memahami sekaligus mengerjakan aktivitas mandiri yang halaman 18 1-4. Lalu, kalian coba baca pada bagian ini, Nak ya.
Setelah menyelesaikan aktivitas di atas, kamu dapat mengetahui bahwa mengurangi bilangan bulat sama dengan menjumlahkan bilangan yang dikurangi dengan lawan dari bilangan pengurang, sehingga menyelesaikan pengurangan dapat dilakukan dengan cara mengubahnya menjadi penjumlahan. Itu yang seperti yang Bukti contohkan tadi. Kita lihat dulu lebih besar positif atau negatifnya dan seterusnya. Jika kalian masih bingung, silakan bertanya dan ulang-ulang video ini ya. Selanjutnya kalian coba untuk baca contoh 1.7 ini. A sampai D kalian pelajari. Di situ ada latihan soal, kemudian ada cara penyelesaiannya. Silahkan kalian amati sampai di sini ya, sampai poin D. Kemudian coba untuk mengerjakan yang ayo berlatih I.8. Poin nomor 1 A, B, C, D. Terus nomor 2 A sampai O. Ini tidak perlu menggunakan garis bilangan, tapi ini silahkan digambar menggunakan garis bilangan, karena ini akan membantu kalian ketika kalian baru berlatih dalam penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat. Gitu ya. Nah, jika sudah, kita masuk ke perkalian bilangan bulat. Nah, ini adalah seperti yang Bukti sampaikan kemarin. Hukum ketika kita mengerjakan soal yang bilangan bulat yang ada plus bertemu dengan plus, min bertemu dengan min, dan seterusnya itu. Coba kita review ya. Plus dikali min hasilnya min. Min dikali plus hasilnya min. Plus dikali plus hasilnya plus. Min dikali min hasilnya plus. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 21, terus kalian baca, kalian pahami pelan-pelan tentang perkalian bilangan bulat. Nah, contohnya di sini ya. Coba kalian perhatikan, kalau di sini disebutkan contohnya 2 dikali 2 4, 2 dikali 1 2. Berapapun bilangannya, jika dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 2 dikali 0 0. Berapapun bilangannya, jika dikali 0 hasilnya 0. Bisa membedakan ya nak ya. Selalu diingat, berapapun bilangannya, jika dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Mau ini 4, mau 5, mau 8 dan seterusnya. Kalau dikali 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Tapi jika bilangan tersebut dikalikan dengan 0, berapapun entah itu sampai jutaan dan seterusnya, jika dikalikan 0 hanya akan kembali ke 0. Nah, sekarang coba kita lihat 2 dikali dalam kurung negatif 1 tutup kurung sama dengan negatif 2. Sekarang kita perhatikan, di sini tuh seolah-olah ada positifnya. Di sini seolah-olah ada positif, di sini negatif. Berarti positif dikali negatif hasilnya apa? Negatif. Negatif berapa? 2 dikali 1, 2. Kita coba lagi. 2 dikali negatif 2. Di sini plus. Plus dikali min. Plus kan? Plus dikali min hasilnya min, ya kan? 2 dikali negatif 2, negatif 4. Sekarang coba kita lihat di sini. 2 dikali negatif 3 plus dikali min hasilnya apa? Min. Min berapa? 2 dikali 3 kan 6. Berarti min 6. Oke. Untuk yang selanjutnya, di bawahnya di sini hanya sama saja nak ya. Hanya yang tadi di sini tuh sebenarnya positif, kemudian yang belakang negatif. Sementara yang di sini adalah sebagian negatif, yang di depan negatif, yang di belakang ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kalian perhatikan di sini ya. Negatif 2 dikali 2, negatif 4. Bu, kenapa bisa? Ingat tadi, negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif 4. Negatif 2 dikali 1, negatif 2. Negatif 2 dikali 0, 0. Dan seterusnya ini. Nah, sekarang Bu, ini kenapa bisa jadi positif? Tadinya kan ini negatif ya. Sekarang kita lihat, di sini tuh ada negatif, ya kan? Negatif. Ini juga ada negatif. Berarti kan negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif 2. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti coba sekarang yang ini. Negatif 2 dikali negatif 3. Berapa hasilnya? Negatif dikali negatif hasilnya positif, ya kan? Positif. 2 dikali 3, 6. Berarti hasilnya adalah 6. Oke, jika sudah, silakan kalian baca pada halaman 22 supaya kita lebih paham, lebih mengerti tentang perkalian bilangan bulat. Untuk yang selanjutnya, ini bisa kalian coba di buku tulis matematika kalian, nomor 1 sampai dengan 20. Gitu ya nak ya. Itu untuk pelajaran matematika.
Nah, untuk pembagian Beauty akan berikan materinya besok. Kita sampai di pengurangan dan perkalian.